Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sakib dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya kerajaan Hindu Jawa. Era setelah Raja Hayam Wuruk sampai dengan runtuhnya Majapahit adalah era yang sangat sedikit sumber beritanya. Hampir tidak ada prasasti yang dibuat pada era ini. Kisah yang memuat era ini sangatlah sedikit. Di antaranya adalah Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi. Kedua kronik ini dijalin dengan dongengan, sedangkan berita dari negara Kertagama dan Pararaton sangat terbatas mengungkap masa setelah kejayaan Majapahit. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini agar kami lebih semangat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi bagi Anda yang sudah subscribe. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa. Berdirinya sebuah kerajaan Mojopahit yang begitu tersohor di Nusantara, hingga membawa nama besar Patih Gajah Mada ke seluruh pelosok Nusantara, ternyata membutuhkan waktu yang panjang dan berliku hingga mencapai waktu 2 abad. Dengan runtuhnya kerajaan Pasunda yang pada tahun 1279 Saka dengan Condro Sangkala Sangaturangga Paksawani atau tahun 1357 Masehi, Prabu Hayam Wuruk membawa kejayaan kerajaan Mojopahit. Kemudian Prabu Hayam Wuruk mangkat pada tahun 1311 Saka atau 1389 Masehi, 25 tahun setelah Gajah Mada, kerajaan Mojopahit mengalami keretakan. Tumpang tindih perebutan kekuasaan antara putra Garwo, Prameswari dan putra Selir penyebab runtuhnya kerajaan Mojopahit secara perlahan-lahan. Sehabis Perang Palegrek pemerintahan Mojopahit dilanjutkan oleh Hyang Waseso Wikromo Wardana tahun 1349 Saka atau 1427 Masehi. Setelah Wikromo Wardana mangkat, Dewi Suhita naik tahta. Penobatannya terjadi pada 1427 Masehi. Dari perkawinan dengan Hyang Paraweswara, Suhita tidak memiliki keturunan. Perang Palegrek atau perang antara Majapahit dan Blambangan memiliki kesan yang begitu mendalam bagi orang Jawa, yang kemudian terkenal dalam roman Damarwulan Minak Jinggo, yang kebetulan Majapahit pada waktu itu diperintah oleh Rani Kencono Wungu atau Tri Buana Tunggal Dewi. Kemenangan Kencono Wungu dalam peperangan itu, dibantu oleh Damarwulan yang tidak lain adalah suami dari Kencono Wungu itu sendiri. Sepeninggal Patih Gajah Mada, posisi Patih Lowong selama 3 tahun. Gajah Mada sendiri meninggal pada tahun 1352 Masehi, yang menyebabkan Majapahit berangsur-angsur mengalami keruntuhan. Raden Alit atau Raden Brawijaya ke-7, bermimpi kawin dengan Putri Cempa, lalu mengutus Patih Gajah Mada untuk melamar ke negeri Cempa, maka jadilah putri dari Cempa itu menjadi istri Prabu Brawijaya ke-7. Di sisi lain, Prabu Brawijaya juga menikah dengan Putri Cina. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka memiliki keturunan dan salah satunya adalah Raden Patah. Sementara itu, Raja Cempa telah beragama Islam, berkat bimbingan Mahdum Ibrahim, yang pada akhirnya, Mahdum Ibrahim diambil menantu oleh Sang Prabu untuk dikawinkan dengan adik perempuan Dworowati, permaisuri dari Prabu Brawijaya ke-7. Dari hasil perkawinan Mahdum Ibrahim atau yang masyhur dengan sebutan Syekh Asmorokondi yang kita kenal makamnya di Tuban, Jawa Timur, memperoleh 2 orang putra yang bernama Raden Rahmat dan Raden Santri. Itulah sekelumit rentetan sejarah Majapahit dan awal berdirinya Kasultanan Demak. Selanjutnya kita membahas Wali Songo periode pertama dan kedua. Seiring dengan perjalanan waktu Mojopahit semakin hari semakin merosot pemerintahannya. Sedikit demi sedikit para wali yang telah datang ke tanah Jawa ini berangsur-angsur menyebarkan ajarannya yang telah lebih dulu ada nilai-nilai ketauhidan tentang ajaran agama Islam di tanah Jawa ini. Umumnya kita mengenal Wali Songo hanyalah 9 orang, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Padahal sesungguhnya 9 itulah inti dari keseluruhan yang menjadi hajat hidup beragama, bermasyarakat, ataupun bernegara sebagai bentuk yang harus dipahami dari angka 9 itu sendiri. Dalam filosofi Jawa yang dianut oleh masyarakat Jawa pedalaman pada umumnya, siapa orangnya yang mampu menjaga hawa 9, maka dia akan mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya. Hubungan para saudagar-saudagar yang ada di Eropa dan di Asia pada waktu itu,
saling memberikan informasi dalam hal perdagangan yang sampai pada akhirnya mereka mengenal Pulau Jawa sebagai tempat berdagang yang ideal. Salah satunya Sultan Muhammad pertama dari Kerajaan Turki mengetahui di Pulau Jawa terdapat dua kerajaan besar yakni Majapahit dan Pajajaran. Beberapa penduduknya di pesisir, yang menikah dengan pedagang Gujarat beragama Islam. Sultan mengirim surat pada penguasa Afrika Utara dan Timur Tengah untuk mengirim utusan ke Pulau Jawa. Berikut ini mereka para ulama yang dikirim ke Jawa pada 808 Hijriah atau 1404 Masehi. 1. Maulana Malik Ibrahim asal Turki. 2. Maulana Ishak, berasal dari Samarkand, dekat Burhara, Rusia Selatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, asal dari Maghrib, Maroko. 5. Maulana Malik Israel asal Turki. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, asal Persia, Iran. 7. Maulana Hasanuddin, asal Palestina. 8. Maulana Aliuddin, asal Palestina. 9. Syekh Subakir asal Persia. Selanjutnya pembahasan tentang tokoh sejarah Majapahit dan berdirinya negara Islam Demak. Dalam berbagai catatan mengenai keruntuhan Majapahit secara tertulis, tidak ada sumber tertulis yang dapat memberikan jawaban tepat tentang waktunya. Babat Tanah Jawi menyebutkan kerajaan Majapahit runtuh karena serangan kerajaan Islam Demak pada 1478 Masehi atau 1400 Saka. Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu Jawa yang termasyur. Berdirinya Mojopahit hingga 2 abad kemudian, membawa kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya begitu bersahaja. Tidak dapat dibantah bahwa raja pertama Mojopahit adalah Nanarya Syangrana Wijaya dengan nama Abdiseko Kertarajasa Jaya Wardana yang biasa disebut dengan sebutan Raden Wijaya, yang pada umumnya masyarakat mengetahui sebagai Prabu Brawijaya. Raden Wijaya mulai memerintah pada tahun Saka 1216 atau 1294 Masehi. Setelah tentara Majapahit bisa mengusir tentara Tartar, Raden Wijaya wafat pada tahun Saka 1231 atau 1309 Masehi, dan kemudian digantikan oleh Prabu Joyonegoro alias Kolo Gemet sepeninggal Raden Wijaya. Prabu Joyonegoro putra Raden Wijaya ini hasil perkawinan dengan putri dari Melayu yang bernama Dara Peta atau Indreswari. Sedang perkawinannya dengan Kertanegara mempunyai 2 putri, yaitu Putri Tribuana Tunggal Dewi dan Putri Gayatri yang dikenal sebagai Bre Kahuripan dan Daha. Jayanegara menggantikan sang ayahanda 1231 Saka atau 1309 Masehi dengan nama Abiseko Wiralangga Gopala. Tetapi nasib tragis menimpa Prabu Joyonegoro karena beliau meninggal dibunuh oleh Tanca di tempat tidurnya ketika dalam posisi sakit. Secepat kilat Patih Gajah Mada menghunuskan kerisnya kepada Tanca hingga meninggal dunia. Kemudian Patih Gajah Mada mengangkat Bre Kahuripan dan Bre Daha sebagai Rani Majapahit. Yang tampil ke muka adalah Ratu Tribuana Tunggal Dewi, dan menikah dengan Kertawardana pada tahun 1256 Saka. Hasil perkawinan itu adalah Hayam Wuruk, maka Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Mojopahit berikutnya. Hayam Wuruk beristrikan seorang putri dari Sunda bernama Dyah Pitaloka. Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk berjalan dengan baik, hingga pada tahun Saka 1311 atau 1389 Masehi, Prabu Hayam Wuruk mangkat. Dalam bahasa Jawa kuno tahun 1400 tersebut biasa diperlambangkan dengan candra sengkala yang berbunyi, sirna ilang kertaning bumi, yang dapat diterjemahkan sebagai musnahnya kemakmuran dan keberadaan sebuah negeri. Sementara itu, prasasti-prasasti dan berita-berita asing memberi rambu-rambu runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada awal abad 16 Masehi. Serat Kanda dan Serat Darmo Gandul hanya memberitakan samar-samar tentang penaklukan Majapahit oleh Demak. Pada tahun 1478 Masehi, Bre Kertabumi gugur di Keraton Majapahit karena serangan dari Dyah Ranawijaya, anak Bre Pandan Alas. Tahun itulah yang dijadikan pertanda hilangnya Majapahit, sirna ilang kertaning bumi. Versi lain menyebutkan bahwa pada tahun 1478 ini Dyah Kusuma Wardani dan suaminya, Wikramawardana, mengundurkan diri dari tahta Majapahit, kemudian mereka digantikan oleh Suhita. Pada tahun 1479, Wirabumi,
anak dari Hayam Wuruk, berusaha untuk menggulingkan kekuasaan sehingga pecah Perang Paregrek, tahun 1479 sampai tahun 1484. Pemberontakan Wirabumi dapat dipadamkan, namun karena hal itulah Majapahit menjadi lemah dan daerah-daerah kekuasaannya berusaha untuk memisahkan diri. Beliau berasal dari Palestina. Maulana Aliuddin berdakwah dengan cara berkeliling dari kota ke kota hingga ke desa-desa di seluruh pelosok Jawa Barat dan hingga wafat 1462 Masehi dimakamkan dekat Masjid Banten Lama.